Banyak dari saudara mungkin ingat nubuatan dari saya untuk tahun 2020 mengatakan bahwa tubuh Kristus hanya memiliki 9 tahun lagi. Bukan 9 tahun untuk pengangkatan atau kembalinya Kristus, tetapi 9 tahun menuju krisis baru, yaitu perubahan iklim. Dalam penglihatan itu saya bertanya, Tuhan, apa ini? Tuhan berkata, katakan pada umatku, mereka hanya punya 9 tahun lagi, dan 9 tahun akan terasa seperti 9 bulan. Saudara mungkin pernah melihat artikel di surat kabar mengacu pada banyak fenomena cuaca sejak saat itu. Dan bahkan John Kerry mengatakan kami hanya memiliki 9 tahun untuk mencegah bencana global. Atau Joe Biden mengatakan kita hanya punya 9 tahun lagi untuk menyelamatkan planet. Ilmuwan berkata bahwa kita memiliki 9 tahun sebelum kerusakan tidak dapat diubah lagi. Dan kemudian Forum Ekonomi Dunia merencanakan pengaturan ulang secara global pada tahun 2030 untuk membawa dunia ke tatanan dunia baru. Atau mungkin saudara melihat artikel yang terbaru oleh Post Washington dan lainnya berbicara tentang bagaimana planet ini tiba-tiba mengalami percepatan. Berita itu bahkan membenarkan nubuatan tadi, bahwa 9 tahun akan terasa seperti 9 bulan, 9 bulan seperti 9 jam, dan 9 jam seperti 9 menit. Firman Tuhan bercerita tentang seorang nabi yang bernama Agabus, yang di Kisah 11 ayat 28 berkata dia berdiri dan melalui roh menubuatkan bahwa kelaparan yang parah akan melanda seluruh dunia, yang terjadi selama pemerintahan Claudius. Izinkan saya untuk sejenak menjadi Agabus dan menubuatkan sesuatu yang Tuhan telah katakan kepadaku tentang planet. Mungkin ini akan membantu saudara mengerti sudut pandang Tuhan tentang isu perubahan iklim. Tuhan berkata, kelaparan akan melanda seluruh dunia lagi. Sama seperti di era Agabus, akan ada interupsi ilahi. Ada negara yang akan menemukan pasokan air, dan yang lain akan mengimpor air. Yang lainnya akan mencoba mengubah lautan dan sungai yang asin menjadi air tawar. Mereka berkata, air kami hampir habis. Kata Tuhan, kelaparan ini tidak hanya terjadi di dunia timur, tapi dunia barat juga. Dan banyak yang akan berkata bahwa ini adalah akibat dari pemanasan global. Dan karena kita tidak merawat bumi, dan sekarang bumi sedang membalasnya kembali. Tapi dalam kecemburuan dan amarahku, aku berkata, jangan beri kehormatan kepada bumi, apa yang merupakan milik Bapa. Aku akan berurusan dengan orang-orang yang membanggakan diri karena sungainya yang besar. Perhatikanlah saat aku mengeringkan tempat berair mereka. Orang yang bukan kepunyaanku akan berkata, bahwa ini adalah peringatan global. Tetapi aku berkata, tidak. Ini adalah erangan global. Karena tanah mengerang. Karena tanah mengerang, bukan karena emisi CO2, kata Tuhan. Tapi karena emisi dosa. Karena dosa bangsa-bangsa sudah hampir penuh. Oleh karena itu, Tuhan berkata, aku melepaskan malaikatku untuk mengeringkan sungai mereka. Yeremia berkata, negeri telah penuh dengan orang-orang berzina. Sungguh, oleh karena kutuk ini, gersanglah negeri, dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan, dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Itu dalam Yeremia 23 ayat 10. Perhatikanlah, kata Tuhan, karena aku mengubahkan rerumputan menjadi gurun yang kering, tetapi umatku tetap saja tidak akan bertobat. Karena aku berkata dalam Yeremia 12 ayat 4, berapa lama lagi negeri ini menjadi kering, dan rumput di segenap padang menjadi layu? Karena kejahatan penduduknya, binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap. Sebab mereka telah mengira, ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Lihatlah, malaikatku bergerak melalui dunia barat. Orang-orang mencela dalam diri mereka. Ini bukan negara dunia ketiga. Karena pergeseran sedang terjadi. Dan seperti yang telah kukatakan, dan aku katakan lagi, bahwa umatku bodoh.
Bukan karena mereka tidak memiliki teknologi untuk menyelamatkan mereka, tapi karena mereka tidak melihat penghakimanku. Aku berkata lagi dalam firman-Ku, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Umatku berdoa, tetapi mereka tidak merendahkan diri. Umatku berdoa, tetapi mereka tidak berbalik dari jalan mereka yang jahat. Setiap orang menangis, pulihkan tanah kami, tetapi mereka memegang selang dosa untuk mencemarinya. Sebab pikirmu, tidak, kami mau pergi ke negeri Mesir, di mana kami tidak akan mengalami pertempuran, tidak akan mendengar bunyi sangkakala, dan tidak akan menderita kelaparan. Maka, dengarlah sekarang firman Allah. Jika kamu sungguh-sungguh berniat pergi ke Mesir, dan memang kamu pergi dan tinggal sebagai orang asing di sana, maka pedang yang kamu takuti itu akan menimpa kamu di negeri Mesir, dan kelaparan yang kamu gentarkan itu tidak putus-putusnya mengejar-ngejar kamu di Mesir, sampai kamu mati di sana. Itu dalam Yeremia 42 ayat 16. Tuhan berkata, celakalah orang-orang di Afrika dan Nigeria yang mengatakan kami akan pergi ke Amerika. Dan celakalah mereka yang ada di Nigeria yang mengatakan kami akan pergi ke Kanada. Karena banyak orang akan berkata, mari kita dapatkan paspor. Mari kita tinggalkan tanah kehancuran kita. Dan aku berkata, pergilah, tetapi kelaparan yang kamu takuti akan mengikutimu ke sana. Karena ini merupakan erangan global, di mana orang menyebutnya pemanasan global. Ini merupakan emisi dosa, tapi orang menyebut dalam kesombongan mereka ini adalah emisi CO2. Bumi sendiri akan berkabung, karena orang-orang melayani di mezbahku dan di mezbah mereka juga. Mereka mempersembahkan korban untuk dewa kesuburan, tapi mereka juga mengklaim mezbahku. Tapi aku akan mengakhirinya, dan kepada bangsa-bangsa aku berkata, pilihlah siapa yang akan kamu layani. Barat akan memilih penyembahan berhala kepada intelektualisme. Mereka berkata, AI, otomatisasi, digital printer, dan makanan digital akan menyelamatkan kami. Timur akan membakar dupa kepada para dewa leluhurnya. Tetapi jika umat dan orang pilihanku akan menangis kepadaku dan meninggalkan jalan mereka pada momen penting ini, aku akan mencegah apa yang akan datang. Tinggal 7 tahun lagi, firmanku. Ini bukan untuk kedatanganku, bahkan bukan untuk perubahan iklimmu, tetapi 7 tahun lagi untuk masa tawanan. Terompet dibunyikan agar manusia hatinya berbalik kepada Tuhan. Dan aku berkata, adakan hari doa nasional, menangis dan berpuasa. Bukan hari doa nasional, tetapi hari doa nasional, menangis dan berpuasa. Karena aku akan mendengar dan menjawab orang-orang yang datang berdoa bersama. Aku akan memulihkan tanah yang gersang itu dan memerintahkan langit di atas mereka untuk mencurahkan embun. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Itu dalam Yesaya 32 ayat 15. Oleh karena itu kamu akan meruntuhkan altarmu, dan ketahuilah bahwa tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena ini merupakan musim di mana bangsa-bangsa akan mengenalku sebagai Tuhan yang cemburu. Katakan kepada mereka, anak manusia, aku tidak cemburu terhadap mereka, tapi aku cemburu untuk mereka. Manusia akan tahu bahwa penciptanya adalah Tuhan. Katakan kepada mereka bahwa perubahan iklim akan datang, dan itu nyata. Dan akan ada pola cuaca yang aneh di seluruh dunia. Tetapi bukan iklim dunia yang telah berubah, melainkan iklim gerejakulah yang telah berubah.
Aku lebih suka bahwa kamu panas atau dingin, tetapi iklimmu yang suam-suam kuku, itu melenyapkan awan dan menyebabkan bumi menjadi sangat terik. Iklim umatku inilah yang akan kuubah di musim ini. Dan aku akan menimbulkan panas dari banyak hal. Bukankah aku berkata dalam Yesaya 26 ayat 9, bahwa ketika umatku melihat penghakiman, mereka akan belajar kebenaran. Saya harap saudara membagikan ini dalam kelompok doa saudara, dengan pendeta, para pemimpin, dan teman-teman saudara.